terus keadaan susah, terus PPKM masih lanjut. Kalau kamu ada tawaran atau job menjadi gigolo, mau nggak? Wih, gigolo guys. Men, taruh aja di micet. Gimana nih? Kalau ada tawaran, ini ya, being a human ya, nggak munafik gitu. Seks sama orang luar boleh, itu sama pacar emang waktu itu. Jadi Oh, pacarmu boleh? dulu aku pernah punya pacar orang Jepang. Mau bilang kimochi kayak ini teh ika sama. Dia pengalaman dia pacaran 2 kali sama cowok Jepang di sana. Diselingkuhin. Yeah. Alright guys, welcome back to my channel again. Sekarang kita lagi di pojok Sudirman, tepatnya di Capital Cafe di Jalan PB Sudirman nomor 20 di depan Ramayana Robinson. Pokoknya dekat kok sama Denpasar. So guys, sekarang hari ini aku kedatangan tamu spesial lagi, tamu dari bartender. Dulunya bartender, sekarang udah nggak tahu jadi apa ya. So kalau kalian penasaran jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita makin sering nongol di YouTube ya. So ladies and gentlemen, please welcome Dado Bali. Wih, bos. Sehat dong. Wih, jenggot udah kayak Yakuza ya. Gimana keadaannya? Belum panjang ya. Belum panjang, syukur nih. Cukur apanya? Biar kelihatan lebih muda kan? Oke. Biar fresh. Mantap. Dok, sekarang kita lagi di Capital Cafe nih di Sudirman tepatnya ya. Tongkrongan anak Denpasar gitu ya. Pokoknya Pas banget ya, tempatnya strategis. Strategis buat cari cewek ya. Oke. Betul banget. Nah, sekarang kita lagi di Capital Cafe. Kebetulan kita di endorse juga nih sama Capital Cafe-nya. Ini kita dapat minuman juga. Kita coba dulu ya. Oke, kalian coba. Oh jatuh. Jojon. Tarik kompetisi. Apa? Oke, Capital. Musik biasa ancrot mana-mana. Biasa ancrot sembarangan. Ini dapat kita kopi susu ya guys ya. Guys, Kita coba dulu. cheers dulu. Cheers. Angkat. Orang guys, aku juga hampir lupa nih ngasih tahu kalian. Di sini juga kita ada paket snack couple di sini ada ya. Di sini kalian spend 50.000 kalian bisa dapat donat atau pisang goreng yang original. Terus yang kedua kalian bisa dapat cireng crispy juga. Untuk minumannya juga kalian dapat 1 latte atau cappuccino, flat white atau kopi susu. Nah, dan juga ditambah dengan 1 varian meal. Jadi 50.000 kalian dapat 4 item di sini. Oke, pakai gitu ya. Ya, makanannya 2, terus minumannya 2 juga. Ih, mantap. Nah, Itu yang 50.000 ya guys ya. Sekarang yang sharing packet nih. Sharing paket bagus banget. Ini harganya 90.000 guys ya. Nah, di sini kalian bakal dapat 1 capital mix platter. Makanannya banyak gitu ya, sharing. Ya. Dapat singkong original. Singkong. Iya, ada varian rasanya, ada rasa keju, ada rasa balado gitu. Wih, mantap gitu. Terus 4 varian tea, milk atau squash. Minuman soda-sodari. Nah, pas. itu yang 90.000, itu yang paketnya. Next. Nah, di sini yang ketiganya ada beli 2 hotdog sosis mozzarella, dapat 1 varian squash. Misalnya kayak stick itu loh. Steak hotdog gitu, Ya. yang lagi ngetren sekarang itu. Nah, kamu beli 2 dapat 1 varian squash. That's it. So jangan kalian lupa untuk datang di Capital Cafe, ada di bawah ini. Dan vintage juga ada di sini. Oke, thank you so much. Nah, Dok, gimana kabar nih? Ya, seperti biasa. Not too bad. So Dok, bisa jelasin nggak sama subscriber yang seluruh Indonesia, wus Dado Bali. Here we go. Introduce yourself ya. Ya, nama saya asli nama Kanedi, Aka Dado. Ya.
pekerjaan nama asal Ya, asal kita mani pusat kopi juga kan As. habis itu dulu kerjanya dulu jadi dari awal dari bawah ya housekeeping dulu sebenarnya housekeeping akhirnya karena masuk ke dunia kuliah gitu coba cari hal yang baru lah move ke waiter gitu waiter dah berjalan dari housekeeping pindah ke F&B berarti ya F&B ya Oke, F&B cari orang baru pindah kita langsung ke waiter terus dari waiter kan udah lumayan tuh sekarang 4-5 tahun kan di dunia floor dari bawah udah runner floor juga ya nice mantap terus justru ya biasalah kan anak muda bosan pengen sesuatu hal baru lagi baru pindah ke bar pindah ke bar dari nol lagi kok bisa dari nol? Kan udah banyak pengalamannya di floor kan? Jadi kan biar kita tuh bener-bener tahu lah apa yang kita kerjakan itu. Seandainya one day maybe kita jadi atasan, kita kan tahu lah bahwa kita pernah mengambil kerjaan bawahan kita istilahnya dari nol. Dari nol. Istilahnya kalau di bar dari barber, dari bartender, kayak gitu. Oke. So sekarang kamu jadi seorang? Sekarang owner. Owner. Jadi owner. Kok bisa jadi owner? Gimana ceritanya coba? Jadi owner tuh mulai bisnis yang sekarang tuh iseng-iseng lah. Awalnya aku buka boba untuk minuman tuh kelas-kelas kayak boba. Gagal. Kok gagal? Karena mungkin di pandemi ini harganya tuh nggak sesuai loh. Ya, jadi dengan harga yang segitu orang mending apa ya beli kan masih banyak tuh sayang-sayangnya kayak kamu dulu jual berapa bobanya? obat dah paling murah tuh jual orang bisa jual kan 12 ke atas lah aku 8.000 sampai 12.000 loh jualnya karena kan awal kan promo kan itu bobanya asli apa boba gila? bobanya beli kita tapi kita masak sendiri karena buat homemade, oke. Ya jadi kita beli tapi dia buatnya homemade gitu bobanya ya cuma nggak jalan kira kita buka makanan juga kayak dimsum, siomay nggak jalan juga karena itu udah harga di masa pandemi ini harga tuh pengaruhan jadi kayak untuk makanan ya untuk ya orang yang masih bisa beli 20.000 ke bawah masih cepet lah maksudnya untuk yang ya makanan pokok ya misalnya kan kayak main course itu istilahnya tapi kalau untuk yang makanan snack itu harga situ agak kurang ya makanya beralih lah sekarang ke bisnis beda jadi minumannya kita pindah ke nggak apa disebutin ya ke teh boci ya makanannya pindah ke nasi jinggo gitu wih keren tahu nggak nih subscribernya nasi jinggo harus kasih tahu dong di mana tempatnya tempat nah jelasin nasi jinggo ya boleh nasi jinggo tuh nasi yang dibungkus pakai daun jawar daun apa khas Bali lah daun apa daun pisang singkong apa daun pisang jadi kayak ya nasi jinggo tuh artinya 5.000 artinya 5.000 jinggo itu ya? Jinggo tuh bahasa orang-orang Cina aja jadi pas dia bilang 5.000 tuh jinggo gitu jadi aku baru tahu loh jinggo 5.000 aku juga waktu ini baru tahu dari langganan orang Cina baru tahu nasi 5.000 jinggo iya dibilang langganan kamu tahu nggak artinya jinggo iya apa jinggo jinggo tuh artinya 5.000 itu bahasa orang Cina itu dia ada langganan orang Cina jadi belakangan ini banyak punya langganan orang Cina memang targetku tuh orang Cina bukan gimana maksudnya bukan orang Cina maksudnya Chinese lah Chinese Jakarta Surabaya tuh kayak gitu istilahnya Chinese Bali mungkin juga jadi kayak bagus lah kalau aku lihat pada saat orang berbisnis customernya orang itu dah saudara-saudara kita etnis Chinese tuh dia apa kayak speak isi gitu dari mulut ke mulut ini nasinya enak jadi dia dari datang sendiri sama pasangannya tuh kayak ada langganan kuning dia datang sama pacarnya dia makan enak besoknya datang bertiga gitu lalu rame-rame datang sekarang ya lumayan lah customer tuh
Jadi cepat kalau orang Chinese itu udah seneng langganan sama kita tuh cepat menyebarnya. Dari mulut ke mulut berarti lu Ya mulut. keren. Oke, Edi pun ada apa enggak nih? Mas. Apa Mr. Jingo? Mr. Jingo. Oh, Mr. Jingo aja Mr. deh. Jingo. So, Mr. Jingo, Yuk. bagaimana keadaan sekarang? Sekarang pandemi ini Iya. kalau Dari dulu seorang hospitality dan terjun bebas sekarang di dunia perbisnisan. kalau untuk ini lumayan ya. Kalau untuk ya kita kan dulu kerja di hospitality, Yuk. perbedaannya lumayan jauh ya. Berpakaian kita formal, rapi. Pokoknya semua udah rapi. Ini sekarang sampai gondrong kayak gini jauh. Dan orang nggak keurus ya, tapi ya bisnis kan bebas kita kan istilahnya nggak ada. Kalau di hospitality kan kita semua punya standarisasi lah dari grooming kita, dan itu gimana cara berpakaian juga istilahnya kerja kita biasa kita kalau contoh kayak saya kerja di bar ya kerja kita tiap harinya sama second sama apa spirit dan semua lah semua. Cuma sekarang kan kerja bisnis ini jualan ya otomatis beda jauh. Ya tiap harinya kita ya jadi orang yang istilahnya hidup di jalan lah. Yang berbisnis kan hidupnya di jalan itulah. Jadi ya dikit banyaknya untuk bisnis sekarang ini bisa lah untuk mengisi kebutuhan di rumah tuh ya aman lah bisa lah. Di saat orang lain dirumahkan, di PHK, kamu masih bisa seperti ini. Iya. Wih, dapat pisang goreng nih. Thank you Mbak Novi. Thank you. Iya. Oh guys, ini kita dapat pisang goreng rasa keju. Sama ada si coklat juga ya. Iya. Harganya ada di sini. Mantap sih ya. Dan jangan lupa datang di Capital Cafe di Sudirman. Oke, next Edi. Yuk. Edi Dato kasih jinggut. Oke, next question. Apa sih enaknya jadi seorang bartender? Bartender menurut saya enaknya kerja jadi bartender tuh kita salah satu ya sama departemen lain kayak waiter, shipping sama sih. Cuma kebanggaan saya jadi seorang bartender tuh pada saat kita bisa bikin tamu happy. Itu memang apalagi dari koktail yang kita buat sendiri, dari minuman yang buat kita buat yang nikmatin dia happy gitu. Jadi sama aja dengan yang lain lah sebenarnya, terus cuma lebih ke kayak kita dapat banget feel yang pada saat kita bikin happy tamu, karena selain kita udah nge-serve dia dengan baik, kita juga buatin minuman buat dia yang enak gitu loh. Jadi ya. Berarti kamu suka membuat satisfying orang gitu? Iya, jadi ya mau itu cewek, cowok, cowok? bebas. Oh, bebas ya? Ya, karena hospitality mengajarkan saya untuk respect kepada siapapun, maupun dia cewek, cowok, istilahnya tomboy atau Maria lah kayak gitu. Ya, at least dia customer saya kan. Ya, jadi dia belanja ke tempat saya, berkunjung ke saya harus tetap menghormati dia. Seperti apapun, entah dia mabuk lah, ya, kita harus bisa lah istilahnya take care mereka, karena kita ya mereka juga sama kita kan, otomatis ya biar pelayanan lah number one. Istilahnya kan case is king atau customer itu udah raja lah istilahnya kan, kita nomor satu untuk tamu biar happy, tamu biar bisa jadi repeater kita. Ya, suatu saat nanti dia balik ke tempat kita, apalagi dia balik buat bukan hanya ke tempat kita tapi nyari kita juga kan, itu kan something spesial kan buat kita juga. Jadi ada sesuatu yang membekas lah istilahnya, yang tidak bisa dilupakan gitu. Jangan ya. Sekali mantap ini. Di next question nih, pernah nggak kamu dirayu sama bule atau sama cewek, cowok, apa lagi? Sama customer Ya. itu apa? Itu udah pasti. Rayuannya contohnya seperti apa? Banyak lah ya, yang ya kalau model istilahnya model customer yang mabuk gitu ya kan, karena kita kerja di bar kan,
untuk customer yang lagi mabuk gitu ya banyak lah kadang ya you know lah Apa? Black Mamba guys. Ya tau lah, kamu kan suka yang eksotik kan? Ya kayak aku suka nggak deh? Enggak ya kayaknya. Suka tapi ya kan pribadi masing-masing yang tergantung. Nah, Tapi mostly ya aku nggak tahu, banyak pun orang bilang ya aku entah aku ketemu tamu Jepang lah, ketemu tamu mostly Australia, ketemu Australia pun juga Australia friendly mah. Karena dia mungkin memang pulang pergi ke tempat kita kan kayak second home kan ke Bali. Ya yang mabuk ya udah pasti rayuannya dah to the point aja deh. Apa itu? Ya kayak let's go have fun together ya, kayak gitu aja kita Apa artinya let's fun together? Aku nggak tahu. ya something like that. Ya ngerti lah ya kayak gitu ya. Tapi istilahnya waktu itu kan single ya, istilahnya kerja waktu itu ya, waktu kerja itu memang ya bukannya nggak mencari pasangan, tapi ya pada saat itu memang apalagi lagi single otomatis ya kita kan pengen repeat target juga, tapi nggak semua yang gitulah. Istilahnya kita diajak Evan belum tentu yang aneh-aneh, istilahnya dia mungkin ngajak sama family dia sini, ayo kita pengen nih lanjut Evan sama keluargaku, kamu ikut ya gitu. Kemana kita ya, misalnya ke Canggu atau ke di daerah Seminyak tuh ke Papa kemana kan ya oke. Itu semata-mata juga untuk kita next, karena biar kita istilahnya repeater guest buat kita, bagus buat kita juga. Mungkin suatu saat nanti kita kan nggak pernah tahu kan, banyak kayak orang-orang lain yang kerja hospitality dapat repeater dan udah kayak keluarga ya, sebelum kita dapat benefit dari sana kayak kita ikut diajak keluar negaranya untuk bekerja kan kayak gitu sih istilahnya. Ya karena ya kalau aku sih sebenarnya tamu tuh bukan hanya raja ya, tapi juga sebisa mungkin aku jadi keluarga gitu istilahnya. Ya biar dia tetap, karena dia tetap juga ke tempat kita berkunjungan ya, terus repeater, jadi bukan ini lagi keluarga, kayak keluarga. Oke. Coba. Itu baru asli bartender tuh. Oke, next question, Edi. Panggil Edi aja ya. Ya, ini juga. Di, spesialnya di Bali nih. Menurutmu pemimpin daerah kita gimana sih, spesialis gubernur kita? Yang sekarang nih, What's happened, man? istilahnya gimana ya? Capek kan istilahnya. Wah, jadi warga tuh ya gimana ya, jadi masyarakat nih Gimana rasanya kamu sekarang? makanya aku agak berbelit gini ngomong udah capek. Maksudnya capek tuh kayak kita mau mengeluh apapun percuma, mau sampai bikin status di sosmed apapun nggak berguna, karena kita nggak ada andilnya istilahnya, Kita nggak didengarkan. ya, mungkin dia tahu tapi dia pura-pura nggak mendengar. Mungkin seperti itu. Ya, karena ya kita nggak tahu ya, kita di masyarakat di atas nggak tahu gimana istilahnya caranya mereka nih buat ngatasin pandemi ya kayak gini. 1, 2, 3 nggak tahu lah kayak apa. Sebagai masyarakat di sini kan bukan cuma aku aja yang kena dampak ya, tapi semua masyarakat lah, terutama Jawa Bali kan. Ya kalau di Bali sih ya untungnya masyarakat Bali yang nggak terlalu demo gitu kan, ya, sabar aja lah gitu. Kayak ya mau gimana, kita tunggu aja sampai kapan pandemi ini ya udah. Mau sampai kapan sabarnya? Ya nggak tahu nih, karena kan ya itu lah, orang punya batas sabaran. Mungkin kayak aku masih bisa jualan sedikit-sedikit ya. Aku tahu teman-teman tuh di luar banyak yang lebih susah daripada aku kehidupannya kan. Tapi semoga depan nemu jalan buat buka bisnis biar bisa jalan juga, biar ya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan makan lah gitu. Karena kan ya you know, pemerintah kita semua tidak keluar, nggak tahu, nggak nyampe nih ke rumah saya. Gagal Kertapura pun nggak nyampe, nggak tahu lah gimana. Oke, di next question ya dia.
Nih ada pertanyaannya deh, seru kan? Deh, misalnya kan udah susah loh ini kan, terus keadaan udah susah, terus PPKM masih lanjut. Kalau kamu ada tawaran atau job menjadi gigolo, mau nggak? Wih, gigolo guys. Men, taruh aja di micet. Gimana deh? Kalau ada tawaran, ini ya, being a human ya, nggak munafik gitu. Ini maksudnya seandainya kalau aku nih hari ini nih nggak ada aku penghasilan sama sekali, dan aku pun nggak ada penghasilan, otomatis nggak ada penghasilan, kita punya pasangan pun nggak mungkin lah istilahnya. Kita punya pacar, apa kita pakai pacar kan harus uang, kita punya Perlu ya, duit lah gitu ya. apalagi yang maksudnya untuk kayak aku nih, nggak memungkiri pada saat ada tawaran tuh terdesak, kita dalam keadaan terdesak, mau nggak mau. Jangan kan aku jadi guru, misalnya kayak kaum wanita pun misalnya contoh jadi tiba-tiba jadi PSK gitu, kita bilang tiba-tiba mendadak, mau nggak mau karena keadaannya kayak gini. Jadi mau nggak mau kita ya terima kalau memang keadaan kita terdesak. Apalagi yang harus kita perbuat kan gitu kan, nggak munafik, karena itu pun alasannya banyak, ada banyak alasan di balik itu. Kita nggak pernah tahu orang nih yang kita lihat jelek banget, entah profesinya, pekerjaannya, tapi kita nggak pernah tahu di balik itu ada apa. Ya jadi kalau aku sih ditanya kayak gitu ya, pada saat terdesak, wah ambil. Tapi pada saat aku ada kayak sekarang nih, ya yang halal gitu istilahnya, ya jalanin aja nih dah, syukur lah. Ini aja terus aku tekunin bisnis yang sekarang gitu. Oke, awesome ya deh. Itu baru pemikiran yang bijak banget ya. Lama bisa. Ini ada pertanyaan seru lagi nih. Kamu pernah nggak punya cerita seru tentang seks? Seks lagi nih. Iya, Dulu seks. Oke. Untuk cerita tentang seks ada yang seru sih. Gimana? Kadang-kadang kamu sering nyoba bule dulu kan? Gimana? Oh enggak. Kalau bule sih, bule enggak apa ya. Kalau seks sama orang luar bule itu sama pacar emang waktu itu. Jadi pacarmu bule? dulu aku pernah punya pacar orang Jepang. Woi. Itu secara langsung ketemu waktu itu di Pudeplehet. Jadi nggak sengaja ya. Itu awalnya bukan kayak biasa gini kan, kalau kita ketemu orang tertarik, ini cakep gitu misalnya, orang Jepang cakep, kita deketin lah. Nah ini enggak nih, jadi temenku ini dia pacaran sama temennya si cewekku nih, mantanku nih orang Jepang nih, dia pacaran. Nah, akulah nih jadi sopirnya waktu itu, untuk dia keliling, dia hangout, disuruh nyopirin waktu itu, ya naik mobil. Jadi total tamu Jepang tuh ada 3 orang waktu itu ya. Nah, nggak tahu kenapa pas di suatu nightclub tuh tak sebenarnya di engine room. Wih, waktu itu kita ke engine room, habis ke Sky, kenalan aja di engine room. Nggak tahu kenapa si mantanku nih, dia kan masih waktu itu jadi tamu kan. Mungkin dia udah mabuk kan. Sedangkan aku sebagai sopirnya sekaligus security-nya ya ngawasi mereka kan, minum tetap tapi kontrol aja sambil lihat. Malah aku cari dia kamu lagi, kamu boleh buat dia have fun, mungkin dancing apa bernama untuk dia dance biar have fun dia di klub tuh. Dia malah nggak mau sama kamu, dia malah reketin aku pada saat yang lain masih dancing. Temen-temenku dia reketin, tiba-tiba dia nyium aku, kaget dong, shock dong, dicium. Pas dicium abis dicium sempat mundur kan, tapi saya hilang langsung pikiran kaget kan, dicium orang Jepang, ajar, bisa ajar maksudnya cium lagi, lanjut. Ternyata dia yang ungkap bahwa dia tuh tertarik sama aku gitu. Jadi ya kita kan percaya beneran nggak nih? Kenapa aku? Ya banyak pertanyaan waktu itu kayak kenapa nggak pacaran sama orang Jepang? Karena katanya bukan jelek-jeleknya, tapi dia pengakuan pengalaman dia pacaran 2 kali sama cowok Jepang di sana, diselingkuhin. Gitu. Dikhianati ya. Oke, terus? Ya itu namanya Nana Mizutani namanya. Oh, ya, Nana Mizutani. Dari mana dia?
dari IC di kota Toyota, aslinya dia di Aichi, di kalau nggak salah di Toyota Aichi. Dia kerjanya di Narita Airport. Dia kerja, makanya dia bahasa Inggris. Jadi komunikasinya nggak pakai bahasa Jepang. Jadi kita komunikasinya pakai bahasa Inggris karena dia kerjanya di Narita Airport. Gitu. Inggrisnya lancar loh dia. Wah, lancar karena dulu dia katanya cerita, dia sempat sekolah pas baru-baru mulai sekolah, dia sempat sekolah di London. Oke. Karena orang tuanya kerja kalau nggak salah di cerita di perusahaan Mercedes gitu, mobil, dan bapaknya ditugaskan ke London. Jadi mereka keluarga sempat di London sama kurang lebih 3-4 tahun. Dia di sana, dia sekolah di sana. Dari itu dah dia lancar bahasa Inggris kan, karena dia sempat sekolah di sana. Balik sekarang dia kerjanya, tapi sekarang lost contact ya istilahnya, karena kita dulu chatnya pakai line, Jepang pakai line, aku udah sekarang kita nggak pakai line di WhatsApp, Telegram, ya udah gitu istilahnya. Ya pengalaman sama Jepang, pengalaman saya kayak gitu. Sama boleh kalau sama lokal. Soundsnya gimana tuh? Sounds Jepang nih. Iya. Sound Jepang. Apa dia sange duluan apa kamu apa gimana gitu? Ya kalau bisa dibilang nonton dah film Jepang dia. Film berhubungan Jepang itu persis, nggak ada bedanya. Bener. Jadi istilah kayak apapun yang ada di film itu, mereka pun seperti itu, persis. Mau bilang kimochi kayak ite, ika sama. Karena nggak tahu kenapa, kayaknya sejak seperti mereka itu gampang merasakan. Jadi percis lah, emang itu nggak dibuat-buat tuh yang di film itu. Oh ya, berarti itu real ya? Real seperti itu real. Jangankan kita sentuh bagian intim mereka, bagian leher, ya atau kita pegang dia dengan cara yang romantis pun dia bisa aja gitu ya. Iya karena nggak tahu ya, mungkin kayak gitu dah. Itu untuk ya yang pengalamanku sama Jepang ya, yang kalau cewek lokal sih, ya cewek lokal yang ekstrim tuh, itu paling ekstrim. Kalau di kamar mandi tetangga apa? Serius? itu paling ekstrim tuh. Gimana? Jadi kayak pas mau pulang, udah kebelet, mau pacar gitu. Ada bapak di depan kan, di teras depan kan. Anjir. Akhirnya tetangga lagi pulang kampung, kamar mandinya di luar itu kan udah sebelah eksekusi dan nakalan anak muda ya. Tapi kalau diingat-ingat nyesel lah. Kalau bisa masih banyak tempat yang istilahnya ya nakalan remaja lah kayak gitu. Itu untuk melokal kayak gitulah. Keren ya? Itu adrenalinnya. Oke, kita coba dulu nih. Pak, kasih ngobrol loh. Bener-bener mantap nih. Sampai lapar bro ya. Lapar. Ada kayak gini ya. Tuh. Mantap. Gimana? Kimochi. Itu. Mantap. Kapitang kopi guys. Komplit. Question nih, D. Coba dong kasih contoh maki-makian apa aja sih yang pernah kamu dapatkan selama menjadi seorang bartender? Oh berarti balik ke bareng lagi? Yo, kita campur sari biar enak. Kalau makian belum pernah ya. Komplain ada, tapi tamu nggak langsung sama kita. Sepengalamanku kalau makian cuma waktu itu yang aneh gini. Pada saat itu aku kerja di satu coffee shop kan di Seminyak. Sebelum kalian aja nggak apa? Di Revolver Ah, ya, for Revolver. example. Di Revolver kan, kerja itu karena di sana waiternya tuh nggak nge-serve wine, nggak di-serve in front of the guest. Jadi ya aneh kan? Jadi emang dari bar langsung kita pouring di sana. Langsung si waiter atau waitressnya ini serve ke
tamunya langsung dengan kayak ya nggak nuang di meja lah. Kayak wine Jadi ya tasting kayak gitu. orang beli koktail atau apa langsung taruh aja lah. Nah. Jadi dia nggak isi wine tasting itu pertama. Oh. Ya, pada saat itu dia order, kalau nggak salah dia order red wine berapa aja? Oh udah lama, red wine 150. enggak, red wine apa aja kan? Shiraz, Cabernet Sauvignon, Pinot Grigio. lagi itu ada nggak? Apa? Pokoknya antara itulah. Aku kalau Sauvignon dulu kan white wine ya. Ya, Ah. Cabernet Sauvignon namanya. Cabernet, kalau nggak salah Cabernet Sauvignon dia order. Hmm. Dia bilang tamunya, oh ini wine apa? Ini cerita dari waiternya awalnya, karena dia panggil waiternya. Ini wine apa? Ini bukan Cabernet Sauvignon misalnya gitu kan. Itu Cabernet Sauvignon. Enggak, ini aku rasa enggak. Dia bilang, mungkin itu kan wine lokal kan. Ya, jadi rasanya ya lebih kasar lah istilahnya. Kasar. Iya. Ya. Murah. Ya. Price murah aja gimana ya. Wajar dong, ada harga ada rasa. Nggak enak banget pendengar kasar. Si tamu si tamu ini kan minta dia pilih yang murah. Mungkin rasanya agak lebih baik atau gimana kan. Dia bilang sepengalaman aku kerja di hospitality nih kan, bertahun-tahun ya. Tamu komplain wine itu nggak pernah dia sampai bilang ini bukan wine. Misalnya dia order yang waktu itu Cabernet, ini bukan enggak. Pasti dia bilang ini Cabernet Sauvignon ya. Kok rasanya agak gini ya? Mungkin kayak gitu kan. Kok agak beda, agak gimana ya? Agak nggak kurang bisa dinikmati atau gimana aja dia bilang. Nggak ada sampai yang bilang bahwa dia menjudge bahwa ini bukan Cabernet Sauvignon gitu. Kalau memang orang, setahu aku kalau benar orang wine dia pasti bilang kok rasanya. Nah aku bilang dari sana tuh udah wah ini tamu nggak benar nih kayak gitu. Akhirnya bawalah botolnya ke sana sama gelas baru. Di waiter bilang aku kayak gini samperin lah. Aku bilang sama dia, sorry bu, boleh kami kan saya sorry bu, ini wine yang saya serve tadi memang Cabernet Sauvignon. Sekarang nih kalau ibu gini biar ibu percaya, ini saya serve kembali pakai gelas yang baru ya, dan ibu bisa tes dulu. Gak mau tamunya langsung. Nah dari sana aku udah mulai curiga. Wah ini tamu memang mau istilahnya di dunia hospitality nyari gratis lah dengan komplain mungkin kan. Ya bisa nggak mau kan bilang. Nah sebelum itu waiter udah cerita yang tadi, dia bilang tamunya komplain. Nah, di situ aku udah curiga Pak. Akhirnya dia bilang call your manager. Oh, aku dengan confident kan karena aku udah tahu tamu ini. Oke, aku bilang. Tapi maksudnya nggak kayak gitu ya aku ngomong. Oke, sir, madam, nggak mau notice aku bilang kan. I call my manager. Oke, immediately. Balik. Langsung datang manajerku keluar itu Josh namanya ya, Australia. Sana. Josh belum tahu dia permasalahan karena dia langsung ke tamu, belum tahu dari kita, tamunya dari tamu. Ribut. Udah gitu langsung tamunya enggak, tapi dia tamunya enggak dikasih gratis. Makanan udah jadi dia enggak jadi makan dan dia pergi dari restoran. Nah si Josh langsung sama kita dengan ya agak kesel mungkin lah. Ya permasalahannya di sana tuh aku bilang lah bahwa kayak ini keadaannya nih tamu kayak memang udah dari awal karena ya bukannya merasa pintar ya, tapi kita kerja seperti kan nggak setahun 2 tahun kan, kita tahu lah karakter tamu benar nggak, yang mau cheating lah, yang mau istilahnya dia mau manfaatin kita lah dengan komplain kayak gitu. Jadi kita tahu, makanya dari waktu itu ya itu masuk ke masalah yang paling panjang yang aku alami di bar ya, sampai ke manajer itu istilahnya yang itu komplain. Akhirnya aku saranin di grup floor itu untuk waiter ini gimana caranya biar waiter ini yang serve wine di depan tamu, karena kan kalau dia ngasih wine tasting pertama otomatis kan merasa tamu nggak suka kan nggak masalah kan. Oh nggak suka bisa ganti kan. Nah itu gunanya, karena kan pernah di waiter juga kan otomatis soft. iya. Dan jangan salah, jangan pernah remehkan nge-serve wine di depan tamu. Itu salah satu kebanggaan seorang waiter loh. Itu salah satu skill mereka loh, yang terlihat bahwa dia tuh adalah seorang waiter menurut aku ya.
ya itu dari open kok itu tamu kan lihat cara kita open kok, gimana cara kita nge-serve, kita ngomong, cara kita nge-serve tamunya. Itu dari situ guest ini nilai kita juga, tamu menilai kita juga, oh, ini profesional gitu. Itu kan udah kewajiban seorang waiter kan, kayak resep itu. Kalau dari bar itu menurutku benar-benar efisien. Nah itulah contoh kejadiannya, case-nya yang pasti bakal gampang kita untuk dimanfaatkan sama tamu. Kita langsung pakai gelas gitu tuh, tamu kan apa nih gitu kan, karena dia nggak lihat botolnya apa. Nah, akhirnya disaranin ke atas sablonnya untuk biar kayak itu biar nggak terjadi lagi masalah kayak gitu, karena itu merugikan banget juga buat kita, perusahaan juga kan. Jadi kayak gitu. Oke, keren ya. Sampai nangis kan? Kalau aku sih nggak, waitressnya tuh yang nangis karena dia baru nih, dia emang bahasa Inggrisnya bagus, cuma mungkin dia baru waktu itu dia bilang baru kerja sama otomatis dia yang mau nangis nanti takut dia. Udah Ki, tenang aja, aku bilang tenang, yang penting kita nggak salahnya, karena memang kita nggak salah gitu kan. Kita udah saja untuk gelas baru pun namanya nggak mau kan, ya udah kelihatan lah tamunya. Kita tahu. Oke, di next question. Aku lihat dulu kamu suka traveling tuh, gimana ceritanya? Traveling tuh traveling tuh emang benar-benar hobi gue. Traveling kan butuh budget, gimana lo? Waktu itu kan masa-masa kerja itu kan jaya kan, kita mau uang bulanan aman. Ya waktu itu travelingku yang pertama sama teman-teman di rumah, kita punya backpacker team gitu di rumah, itu mendaki. Waktu itu mendaki pertama ke Gunung Batur. Habis Gunung Batur aku next mendaki ke Kawah Ijen di Jawa. Jadi di Banyuwangi itu mendaki itu karena pengen lihat api biru dari di kawahnya tuh. Karena kan Di kompor kan ada. ya beda. Di YouTube pun ada gitu kan. Biar nggak bisa gitu kompor bener ya. Ya itu maksudnya ya namanya jiwa-jiwa muda itu kan bertualang. Narik api biru ya. Habis Ijen Gunung Agung 2 kali waktu itu sama Potato Head Team sama backpackerku ya. Pengalaman itu untuk yang mendaki. Itu kalau untuk yang motor itu waktu itu motor custom. Waktu itu aku jalan dari sini udah keliling Bali udah pasti lah mau cari durian lah apa sama kawan keliling yang Cari janda, nah. wah cari janda itu kan mainnya bule ya. Janda cek istilahnya Legian Boys, Minyak Boys, Cenggu Gang gitu kan. Waktu itu kan lagu R&B yang waktu itu kan lagi kayak gitu ya lah, lagi bandel-bandelnya. Mama motor kita paling jauh ke daerah timur itu Sumbawa. Ya Sumbawa setelah Lombok, Pulau Sumbawa. NTT. Ya, NTB. NTT ya. Nusa apa NTB kayaknya Nusa Tenggara Barat maksudnya masih Sumbawa ya. NTB ya NTB. Kalau udah Kupang Polres mungkin NTB masuk. Woi di sana ya benar-benar bisa naik motor bisa kayak Superman. Sepi jalannya nggak ada, jadi nggak ada orang lalu lalang. Jadi ya jarang kayak di Bali benar-benar masih alami. Pelabuhannya pun kita nyampe di bawah kapal itu bening dan di pelabuhannya tuh di sekitar pelabuhan banyak pulau-pulau kecil kayak Raja Ampat. Beningnya kayak cek Jepang tadi. Cewek Jepang kimochi. Yang kayak benar-benar alami lah. Itu paling jauh daerah timur ke Sumbawa. Kalau daerah barat di Pulau Jawa paling jauh aku ke waktu itu rencananya mau ke Bandung sebenarnya, tapi cuma nyampe Banjarnegara. Waktu kita banyak kehabisan waktu karena bawa motor custom. Yang motor custom kan udah banyak di otak itu kan mesinnya, jadi kita harus istirahat, dinginin mesin dulu di jalan. Rempong dong. Lumayan lah di Solo, sampai di Solo ganti oli, servis. Iya di Solo waktu itu ingat di Seragen juga kena masalah waktu itu di daerah Seragen. Aku kena sakit mata, jadi kayak kena debu-debu truk tuh. Aku sampai sebelum nyampe Seragen daerah mana ya itu lupa, itu ditangani sama ada nggak sengaja petugas klinik tuh dia belanja ke
Indomaret, aku lagi istirahat di sana rebah gini. Temanku lagi duduk di sana, nah kenapa tuh temannya? Kena infeksi mata, dikasih obat. Setelah obat ajaib lah, kecilnya segini lah obat khusus mata. Tapi harganya lumayan rumah. Obatnya kecil-kecil di sini 3 atau 4 gitu. Pakai itu sembuh. Udah misalnya jalan sampai Jogja, sampai lah Banjarnegara. Mau ke Bandung nggak jadi karena duitnya habis. Jadi sisa lagi berapa ratus ribu, temen sisa berapa juta. Kayaknya kita nggak bisa ke Bandung nih, kita nggak cukup buat balik. Jadi mutusin buat balik. Oke. Udah kisah-kisah traveling. Mendaki sama naik motor travelingnya. Traveling sama cewek Jepangnya gimana? Susah ngomong sama Pak Boy. Ngomong cewek aja, ujung-ujungnya ke cewek aja. Gimana? Kalau sama cewek Jepang lagi nih. Aduh. Beneran. Nanti aja next. Oke. Di, kamu percaya nggak sama virus kayak corona ya? Gimana ya? Awalnya pasti percaya kan. Karena cuma kebiasaan kerja di Australia. Langsung kerja sih. Ya, maksudnya ya sekarang nih ngomongnya ya kita ngomong harus apa ya? Istilahnya subjektif lah. Kalau kita ngomong aneh kan, takutnya pemerintah gitu. Ya Nanti kamu cari polisi berkualifikasi ya susah kan? kira narkoboy kan. Gitu kan. Ya ada, kita bilang pasti corona ada, tapi mungkin nggak separah seperti di berita lah, sekeras itu. Habis itu ya selama kita tetap jaga imunitas, kebersihan, ya syukur-syukur kita sehat lah terus lah. Ada tapi tidak separah yang mungkin diberitakan media. Media kan drama, sensasi aja kan, biar dia viral gitu kan, dia emang tugas aja kayak gitu. Nah kayak gitu lah, ada tapi nggak parah. Satu nih, hantu apa aja yang pernah kamu lihat? Katanya kamu suka ghosting something, Iya. tapi kamu nggak ghosting sama cewek gitu kan? Ghosting sama cewek itu gimana ya? Gimana ya? Kalau ghosting cewek lagi The real ghost that you can nggak see. pernah lah, kalau antum nggak pernah nemu lah. Kadang kalau apalagi zaman corona gini, Dulu ya. dulu Iya. kalau dulu sih nggak seneng yang kayak gitu, penasaran sebenarnya, cuma lebih ke ya pengen tahu aja. Setelah udah tahu kabur. Karena ya kalau bisa kita jangan ganggu gitu kan, tapi penasaran, merasa penasaran ya. Pengen bikin channel YouTube gitu, kayak cerita-cerita horor gitu. Ya untuk ngisi-ngisi kegiatan lah. Kalau sebelum jualan barangkali jadi viral dan YouTuber kan. Ya pengalaman itu aja, dengar suara aja deh, suara-suara dekat rumah tuh yang nyata lah. Gimana suara? Pak Kimochi. Kimochi lah gitu. Ya rumahnya emang rumah kosong udah lama. Ada kayak pohon cemara itu. Kita dengar cekikikan cewek ketawa, mau jalan kaki pulang ke rumah teman, mau beli uang di nasi. Jadi wah parno aja dah, dia nggak bisa bergerak, lari lagi balik kabur ke rumah teman. Udah tapi nggak ngeliat sosoknya, cuma suara aja. Sempet diam itu berapa detik lah, mungkin nyampe nggak semenit nggak kayaknya. Diam gini, lagi dia cekikikan ketawa, kabur lah langsung. Wih, takut, pasti takut. Kalau menurut aku ya takutnya sama hantu itu ya istilahnya kayak kita takut sama aliran listrik. Musuh kita nggak kelihatan, Jon. Gimana kita bisa ngelawan dia? Benar nggak? Kita kalau kayak berhubungan sama listrik gitu kan, musuhnya nggak kelihatan. Gimana kita ngelawan, tiba-tiba muncul hilang. Kita nggak ngeliat ya, mending kabur ya lah. Gitu. Cari aman aja. Oke, mantap deh. Oke, next question. Kan banyak orang yang nyinyir sama kamu nih, karena kamu beda lah sekarang ya. Gimana solusi? Nyinyir untuk apa nih? Profesi atau kehidupan? Semuanya. Kalau kamu gimana? Dan nyinyir sih, nyinyirnya tuh bukan lebih ke nyinyir, kayak lebih ke beberapa ada orang sih
ya ada jualan nasi sekarang tuh gitu kan. Di pandemi pertama tuh kayak bos-bosku yang bukan bosku, teman-teman main kayak ya istilahnya kasihan lah gitu. Ya banyak juga orang lihat teman-teman di Facebook dulunya bartender keren kerja kan, tiba-tiba sekarang kita jualan bersama siapa lagi nasi single kan. Ya Dia nggak pernah nanti kamu bagaimana? mungkin kalau untuk teman-teman yang kawan-kawan atau saudara yang respect gitu ya untuk gimana lebih ke bukannya diremehkan tapi ada yang mungkin salut, ada yang sampai komen di Facebook, salut istilahnya kamu nggak kayak gitu loh ya, sama kita nggak mencuri kan bukan hal negatif, why not gitu kan ya sebenarnya istilahnya syukur nih jangankan kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga pun tertutupi, kebutuhan rumah pun tertutupi, tapi ya perlu inilah waktu lah. Tapi kalau yang nyinyir untuk orang-orang yang nyinyir cuma dia nggak ngomong tapi dia lebih ke kayak mungkin sikapnya aja lah kayak ya dari nyapa nggak nyapa gitu, ngerti nggak? Dari kayak nyapanya gimana beda lagi kan istilahnya. Mungkin dia lihat backgroundnya gitu. Dulu beda nyapanya pas jadi bartender keren. Sekarang pas udah buka bisnis kayak gini kayak beda ya, tapi aku nggak ambil pusing itu. Yang penting selama aku masih at the right way gitu, asik jalan yang benar dan nggak ngerugiin orang lain. Nggak usah, malah kalau bisa kita walaupun dia agak remeh, kita tetap biasanya sampai at the end dia tahu. Aku nggak syukur-syukur sekarang ya penghasilan, kalau bisa diomongin penghasilan jual nasi ini lebih besar dari penghasilan aku jadi bartender. Jujur aku ngomong ya, Yes. people orang bisa lihat dari luar beda, tapi aku ya bukannya gimana. Pantes sih lu pernah bilang nggak ada orang sukses atau kaya itu istilahnya majunya tuh dari kerja, pasti dari bisnis ya. Bukan berarti teman-teman nggak harus kerja ya, tapi maksud aku ya karena ibuku bisnis kan jual baju juga di pasar, punya toko juga seperti di rumah. Jadi dia merasanya kayak gitu dan aku ngalamin juga. Jadi kalau bisnis tuh So it's better to be businessman. iya, jadi untuk waktu juga kita luang gitu. Istilah kayak gitu lah, aman lah. Best. So thank you so much lagi sekali untuk Capital Cafe. Tempatnya enak banget. Pas banget. Chill banget ya, ngobrol santai, nggak tegang gitu. Chill the fuck out. Cewek-cewek lindang gini sis. Ya, rame itu gimana? Tetap protokol ya pertama kan. Tapi kalau dapat nomornya, itu protokol lagi. Lihat dulu. Sudah punya RI 1. Bahaya. Dulu ya guys, banyak bacot. Cewek-cewek sekarang kalem ya. Itu kan bagian dari ini. Apa namanya? Istilahnya bagian dari passion kita kerja di hospitality kan. Oke. Kerja sama tamu kan. Biasalah. Sekarang RI 1 bahaya. Oke. Wah. Sekali ini kenapa ya? Berulang John. Oke. Next question nih. Bener nggak kalau cari kerja di Bali kalau ada orang dalamnya jauh lebih gampang? Singkat aja. Pengalaman aku ya kurang lebih benar sih. Jangankan di Bali, mungkin dimanapun. Karena ada orang dalam tadi, orang dalam apalagi berposisi, dia punya posisi bagus, otomatis owner ataupun manajemen percaya sama dia. Ya aku pun mengalami juga beberapa ya kayak sepupuku lah udah punya posisi dia dalam masukin aku lah kerja sana. Cuma ya jatuhnya lagi kayak gitu istilahnya. Kalaupun kita dimasukin orang dalam, jaga percayaannya itu. Nama mereka ya nggak buruk. Kayak gitu lah. Oke, next day lagi. Menurutmu sekolah tinggi di bidang akademik menjamin nggak dia bakalan sukses di karir tersebut? Kalau untuk itu menurutku ya Menurut pribadi aja. pribadi enggak sih kayaknya. Yang penting kita mau belajar aja. Banyak orang sekarang otodidak istilahnya, belajar dari pengalaman langsung terjun. Banyak seniorku dulu yang kerja di restoran, malah sekarang udah jadi supervisor, asisten manajer, dan backgroundnya dia nggak kuliah, dia merintis dari nol, dari DW, dari bawah banget.
Berarti kalau untuk jadi manajer atau di manajemen di restoran atau hospitality, dia nggak harus sekolah tinggi deh. Kalau bilang nggak harus sih, nggak mungkin aku bilang kayak gitu ya. Tapi karena kan, because ya karena mungkin like that. ya kayak gini istilah teori praktek gitu kan. Pada saat ya aku nggak bilang orang yang nggak kuliah ini nggak dapat teori, dia pasti dapat teori dari sekolah yang terdahulu, contohnya SMK yang siap kerja langsung tanpa kuliah. Tapi teori itu penting juga. Jadi kan karena teori itu ngajar kita benar-benar standarisasi yang entah standarisasi di negara kita maupun internasional. Jadi sebenarnya itu perlu juga. Tapi mungkin karena teman-teman yang ada kendala kayak kurang biaya, ya jadinya ya nggak menyalahkan sih. Tapi kalau ada biaya nggak apa-apa sekolah juga. Jadi menambah gini apa namanya ilmu kita, karena beda guru kan beda ilmu. Iya, jadi setiap orang punya pengalaman beda-beda. Gitu. Jadi kita siapa tahu dapat ilmu yang berbeda dari guru lain kan, berbeda dari hospitality atau enggak apa kerjaan lain sebelumnya tuh, bidang kerjaan lain itu kan lebih bagus ya. Kita ada pengalaman. Jadi ya 50-50 gitu istilahnya. Apa enggak Can be right, can be wrong. Oh ya. Awesome. Next question. Kamu suka cewek kayak gimana sih? Kalau cewek sih gimana ya? Tipe cewek ya, susah menjelasin. Pokoknya yang serak aja, tiba-tiba yang tiba-tiba serak aja gitu. Jadi yang nggak kayak ya kalau normalnya pasti cowok nggak mungkin lah, pasti suka yang seksi gitu berapa. Tapi kalau aku sih ya bukan bilang nggak suka sama seksi, tapi kebanyakan suka yang, kalau suka yang lihatnya ya pasti yang seksi semua, bener gak? Bener gak? Jangan guna pasti. Tapi ya balik lagi, kalau untuk aku ya yang itu suka, tapi yang benar-benar suka tuh yang di sini langsung istilahnya nggak lihat dulu tanpa sengaja profilnya dia maupun kayak gimana, Mau dari ibu, mau dari tante, ya istilahnya kan nggak tahu. Yang penting kan itu masalah rasa. Ya benar nggak? Ya. Ya benar, kalau kita yang suka aja ngeliat, suka mau ngeliat dia, beda lagi sama yang merasakan. Kalau aku yang lebih yang feel gitu sudah ya, ini gitu ya, yang lebih yang kayak gitulah, yang pas pertama ketemu tuh langsung sedang merasa ya dapat. Kalau yang suka ngeliat teman-teman sih banyak, teman-teman cewek yang dulu diajak kerja, cuma ya nggak ini emang. Itulah. Oke, ini last question nih dia. Udah capek kan? Sejam udah ngobrol. Lanjut terus. Ya Allah. Oke, last question nih. Pernah nggak kamu di booking sama tante? Kalau kamu pernah, kamu milih dibayar apa bayar? Di booking. Kalau bahasanya di booking enggak ya. Kalau diadain sama yang lebih tua itu pasti pernah kan ya, kita kerja kan ya dulu lah, seperti tadi aku bilang aku tuh mau hubungan kemudian sih yang lebih tua, kayak mantanku yang di Jepang tuh umurnya lebih tua daripada aku 3 tahunan ya. Jadi kayak ya bukannya di booking, tapi ya dia langsung ajak aja gitu. Langsung ajak kita Sikat aja. ya itu keadaannya kayak gitu ya. Sebenarnya jujur aku tuh gini, nggak mau kalau kayak gitu jujur aja dulu nggak mau. Tapi dulu kamu sering ngajakin aku, gimana dong ceritanya? Enggak, sebenarnya tuh gini. Enggak gimana? Enggak, itu gini sebenarnya. Ngajak itu pas sudah kejadian, soalnya sebelum itu kan aku nih kayak istilahnya saya dipaksa itu matamu kan. Ayo Evan bareng, kamu kan pas kita kerja di bar kan boleh-boleh. Aku nggak mau, udah minum aja. Oke, Evan kita minum. Dia aja lah pilihannya kan. Dipaksa. Ya, karena itu lah dipaksa aku jadinya pasrah. sebenarnya nggak mau, tapi karena dipaksa kan nggak bisa berbuat apa. Mau lebih suka dipaksa berarti. Iya. Nggak lebih suka karena dipaksa, pasrah. Oke, last nih, tips cara bertahan hidup di Bali yang murah meriah Selama pandemi ini. Ya, untuk orang pendatang yang mau kerja di Bali, stay di Bali, what the tips? Kalau untuk Singkat masa ya? pandemi ini, usaha lah, buka usaha, nah jalan satu-satunya buat kita bertahan.
walaupun ada tempat kerja ada, tapi mungkin dalam keadaan yang masih sulitnya kita mau nggak mau nggak dapat kerja harus buka usaha. Dan tips itu Bukan BO bisa nggak? Nah, jadi udah aku jelasin kalau BO itu merasa terdesak ya, dan bisa nyalahin juga kadang. Saranku buat teman-teman di luar tuh yang tinggal di daerah Bali, kalau bisa buka usaha. Pertama buka usaha pasti kita belum punya pelanggan kan, lagi tempat hutan, otomatis sabar. Intinya pertama sabar. Kita cari pelanggan, nanti 2 bulan 3 bulan perjalanan sudah punya pelanggan, pasti otomatis jalan lah usaha. Nanti kita sabar dulu, jangan menyerah, karena namanya kita buka usaha baru nyari pelanggan, terampas hutan, punya sabar pasti jalan. Yakin aja pasti kita jalan. Oke. Awesome ya. So guys, thank you so much udah nonton video kita hari ini, dan thank you so much untuk Capital Cafe yang ada di Sudirman, pojok Sudirman di Denpasar tepatnya. So jangan lupa untuk komen kita di sini. Ini juga. Iya, IG-nya kamu lupa loh. Di IG-mu apa di? IG-nya aku langsung IG ini ya, usaha aja. Ya semuanya. Cari aja kalau mau chat baru tadi aku kemarin sih. Oke. Cari di IG Jinggo Casino. Nah di sana ada tuh, kalau misalnya untuk mau cari sama di untuk teh pocinya cari Dalgonaku. Yang di sana jual teh poci juga, isi dalgona juga kan. Itu boleh cek. Ada 2 outlet di Katsu sama Tingting. Untuk Jinggonya ada 2, Jinggo Escobar di Gunung Laputa, Jinggo Casino ada di Jalan Dewi Sri. Kalau lewat. Micetmu apa? Weh, bahaya weh. Bohong. Episode 1 maaf. Nah, chat. Langsung aja Dewi Sri. Nih, IG-mu di sini. Ya, Jinggo Casino. Yo. Dalgonaku. So untuk Capital Cafe-nya ada di Kita sini. juga. Sini, mantap. So thank you so much ini untuk videonya hari ini, ngobrol-ngobrol santainya. Sharing. Iya. Makasih gak tahu waktunya. Mantap. So guys, thank you so much for watching my video. And see you for next video. Ciao.